Inilah detik-detik seorang ibu mengaku bahwa Zuma ngemis-ngemis ingin berdebat dengan dia. Bahkan yang lebih parah lagi teman-teman, ibu ini diiming-imingi uang agar mau berdebat dengan Ustadz Zuma. Nyanyi itu sahabat Juma itu mereka mau ngasih ibu apa sedikit uang apa lagi itu karena ibu sudah sering hadir di rumah mereka gitu. Ibu, mana nomor rekeningnya bu, katanya. Maaf ya, aku nggak mau disogok-sogok. Aku bilang nggak ada. Aku nggak tahu aku kemana arahnya itu. Mereka hanya mau berterima kasih aja karena ibu datang ke rumah mereka gitu. Terima kasih bu, karena ibu sudah mau berada di rumah Bagi-bagi kami. persenan berarti. Nggak ada, belum ada, demi Tuhan nggak selamat ibu. Akhirnya saya tolak. Oh maaf ya, aku nggak mau berkhianat. Aku penginjilan murni, nggak mau disogok-sogok. Aku bilang. Nggak banyaknya bu, nggak banyaknya bu, hanya 500.000-nya bu. Mana nomor rekening ibu, katanya. Oh maaf, nggak, aku punya uang kok. Aku kalau masalah ini aku murni penginjilan, saya bilang. Yes. Iya. Yang sering sama dia, aku rindu sama ibu lah, kok nggak pernah lagi. Iya, yang selalu bersama Bang Juma kalau naik mobil, masih muda dia itulah. Aku rindu loh sama ibu, kok nggak pernah lagi mampir ke rumahku bu, katanya. Maaf ya dek, ibu sekarang udah malas debat, nanti emosi bu, takut berdosa, terus kalian hujat Yesusku, nggaklah sakit kepalaku, ku bilang. Ketawa lah dia, katanya, datang dong bu, mampirlah sekali-sekali gitu. Sering mereka belum lagi ini ya, mau berbagilah mereka dengan lawan musuhnya kan gitu lah ibaratnya. Tapi kan jarang orang seperti itu loh. Iya sih, iya. Tapi ya ibu nggak mau terima loh, nggak, betul, nggak bohong ibu. Apa digitukannya semua lawannya mancing yang betah di situ ya. Mungkin ada yang perjanjian dulu juga, perjanjian yang nanti. Berarti kalau Eceknya mau cari koin, awak cari duit, enak juga berbisnis sama mereka ya. Kan bisa aja aku bilang kayak gitu kan, luar paus 5 atau lain-lain koin lagi sekian. Mau kalian kasih sama aku 2 juta per sekali ngomong, per sekali room. Aku bilang gitu bisa ya kan? Iya. Bu Dari itu pulsa, itu per jam itu ngomong itu berapa ratus ribu. Iya, nggak usah. Pokoknya per live tergantung berapa yang keluar paus nanti apa segala macam. 2 juta ya atau 1 juta aja pun ya kan. Aja, contohnya nanti kelihatan itu dia dapat berapa, terus aku minta berapa persennya, contohnya itu juga bisa. Bisa juga. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal.
Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu, agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman semua pasti tahu bahwa Ustadz Juma merupakan Ustadz yang paling dibangga-banggakan oleh semua yang mengakui bahwa mereka adalah apologet Islam. Bahkan gelar gurunda mereka berikan kepada Zulkifli M. Abbas ini. Walaupun ilmunya sudah dibongkar oleh beberapa ustadz besar yang mengatakan bahwa sebenarnya Zuma itu tidak punya ilmu, tidak punya logika. Bahkan ustadz besar itu mengatakan bahwa Zuma itu cacat logika. Zulkifli M. Abbas, Bang Zuma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada kita di seluruh dunia. Itu otaknya Zuma itu cacat logika. Jadi sempit dia punya pengetahuan itu cuma tentang Al-Quran. Dia tidak tahu itu Al-Quran, ya. Dia tidak tahu itu Al-Quran. Itulah alasannya mengapa Zuma tidak pernah membuka Al-Quran dan hadisnya ketika ia sedang berdiskusi atau sedang berdebat dengan para apologet Kristen. Alasannya sudah cukup jelas teman-teman, karena Zuma tidak mengerti isi kitab dan hadis-hadisnya. Bahkan di suatu kesempatan teman-teman, Zuma memerintahkan sekretarisnya untuk membayar orang awam agar orang awam tersebut berdebat dengan dia. Ini dia cuplikan videonya. Nyanyi itu sahabat Juma itu mereka mau ngasih ibu apa sedikit uang apa lagi itu karena ibu sudah sering hadir di room mereka gitu. Ibu mana nomor rekeningnya bu, katanya. Maaf ya, aku nggak mau disogok-sogok. Aku bilang nggak ada. Aku nggak tahu aku kemana arahnya itu. Mereka hanya mau berterima kasih aja karena ibu datang ke room mereka gitu. Terima kasih bu, karena ibu sudah mau berada di room Bagi-bagi kami. persenan berarti. Nggak ada, belum ada, demi Tuhan nggak selamat ibu. Akhirnya saya tolak. Maaf ya, aku nggak mau berkhianat. Aku penginjilan murni, nggak mau disogok-sogok. Aku bilang. Nggak banyaknya bu, nggak banyaknya bu, hanya 500.000 bu. Mana nomor rekening ibu, katanya. Maaf, nggak, aku punya uang kok. Aku kalau masalah ini aku murni penginjilan, saya bilang. Yes. Iya. Yang sering sama dia, aku rindu sama ibu lah, kok nggak pernah lagi. Iya, yang selalu bersama Bang Juma. Kalau naik mobil, masih muda dia, itulah. Aku rindu loh sama ibu. Kok nggak pernah lagi mampir ke rumku bu? Tanya. Maaf ya dek, ibu sekarang udah malas debat. Nanti emosi bu, takut berdosa. Terus kalian hujat Yesusku, nggaklah sakit kepalaku. Ku bilang, ketawa lah dia. Katanya. Datang dong bu, mampirlah sekali-sekali gitu. Sering. Mereka belum lagi ini ya, mau berbagilah mereka dengan lawan musuhnya kan gitu lah ibaratnya. Tapi kan jarang orang seperti itu loh. Iya sih, iya. Tapi ya ibu nggak mau terima loh, nggak, betul, nggak bohong ibu. Apa digitukannya semua lawannya mancing yang betah di situ ya. Mungkin ada yang perjanjian dulu juga, perjanjian yang nanti. Berarti kalau Eceknya mau cari koin, awak cari duit, enak juga berbisnis sama mereka ya. Kan bisa aja aku bilang kayak gitu kan, luar paus 5 atau lain-lain koin lagi sekian. Mau kalian kasih sama aku 2 juta per sekali ngomong, per sekali room
Aku bilang gitu bisa ya kan? Iya, iya. Bu Darni itu pulsa, itu per jam itu ngomong itu berapa ratus ribu. Iya, nggak usah. Jam. Pokoknya per live tergantung berapa yang keluar paus nanti apa segala macam. 2 juta ya atau 1 juta aja pun ya kan. Berapa persen aja, contohnya nanti kelihatan itu dia dapat berapa. Terus Iya. aku minta berapa persennya, contohnya itu Ya. bisa. Bisa juga. Kita sudah mendengar secara bersama-sama teman-teman pengakuan jujur dari ibu yang satu ini teman-teman, di mana ternyata di belakang layar Ustadz Zuma bersama dengan ante-antenya ngemis-ngemis ingin berdebat dengan ibu ini teman-teman. Sampai-sampai diminta nomor rekeningnya, sampai-sampai mau ditransferin uang. Untungnya ibu ini adalah seorang yang takut Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia melakukan semua ini semuanya murni demi sebuah penginjilan. Entah apa alasan Zuma ingin berdebat dengan ibu yang satu ini. Tapi pada intinya teman-teman, kemungkinan Zuma tidak mampu atau tidak bisa melawan para apologet Kristen yang ilmunya di atas rata-rata. Oleh sebab itulah ia mencari lawan yang di bawah rata-rata kemungkinan. Seperti ibu yang satu ini, seorang awam yang diajak debat oleh ustadz atau oleh gurunda mereka ini teman-teman. Dan kesimpulan saya teman-teman, bisa jadi setiap debat atau setiap diskusi yang diposting oleh Zuma di dalam channelnya adalah hasil settingan seperti ini teman-teman, di mana ia mengajak seorang awam untuk berdebat, untuk mengaku bahwa ia adalah seorang pendeta atau seorang penginjil yang ilmunya di bawah rata-rata dan akhirnya bisa ditaklukkan oleh Zuma. Sekarang saya paham kenapa channel-channel apologet muslim itu isinya seperti ini semua judul-judulnya teman-teman. Debat panas, Zuma sikat pendeta, Zuma sikat pendeta, Zuma TKO pendeta. Banyak sekali judul-judul yang seperti ini teman-teman. Dan pantaslah judul-judul di dalam channel Zuma sendiri ya isinya seperti ini teman-teman. Misionaris mencoba mendoktrin Bang Zuma tapi endingnya main ceret-karet. Murtadin ini awalnya sok tahu tapi lari. Ya, judul-judulnya pasti isinya seperti ini teman-teman. Seakan-akan Zuma telah mengalahkan para murtadin, seakan-akan Zuma sudah paling benar ilmunya, seakan-akan Zuma sudah paling paham Alkitab. Padahal inti dari semua hal yang dia sampaikan ya menurut Ustadz besar tadi bahwa Zuma sebenarnya cacat logika dan tidak punya ilmu sama sekali teman-teman. Bahkan ia berkata Zuma tidak paham Al-Quran dan hadisnya sendiri teman-teman. Bagaimana mungkin Zuma bisa berdebat? Bagaimana mungkin Zuma bisa dikatakan bahwa ia telah menang dalam sebuah perdebatan jika ia sendiri tidak paham isi dari kitabnya sendiri? Silahkan teman-teman berpikir. Orang awam pun dapat menilai siapa itu Zuma teman-teman. Seperti contoh ketika Ustadz Zuma berdiskusi dengan Pak Esra Soru beberapa bulan ini. Contohnya teman-teman pada video yang viral ketika Ustadz Zuma sedang berdiskusi dengan Bapak Esra Soru, dimana ketika Ustadz Zuma diberikan sebuah pertanyaan, maka mulailah Ustadz Zuma kepanasan dengan mencari-cari kesalahan Bapak Pendeta Esra Soru. Dan akhirnya para netizen, orang-orang yang lebih waras otaknya daripada Ustadz Zuma ini, mereka berkata Zuma terlalu banyak mencari kesalahan Alkitab sehingga lupa Qur'annya sendiri. Kemudian teman-teman, Zuma penyesat, bertobatlah, tinggalkan ajaran iblis. Ada juga netizen yang berkata seperti ini, soal banyak bicara Zuma yang unggul, penguasaan dan kebenaran materi Pak Esra Soru yang unggul. Di Bali, suara keras Zuma membuktikan bahwa adanya ketidakjujuran dan berujung hujatan
dan gertakan untuk menutupi keberadaan Quran yang tidak bisa lagi disembunyikan isinya karena teknologi saat ini. Jadi Anda Zuma tidak bisa lagi membodohi orang di balik bahasa Arab. Namun orang tahu tujuanmu adalah koin. Orang tua Anda adalah seorang satpam yang berani karena merasa mayoritas. Ibarat guru dan murid sama tak selepel dengan Pak Esra. Zuma tidak selepel dengan Pak Esra Soru. Sebaiknya Zuma perlu belajar lagi bersama anak mingguan biar jelas memahami Alkitab yang lebih jelas. Ini ada dari netizen yang lain juga teman-teman. Mereka berkata bahwa kasihan Zuma tak bisa menelaah kalimat di dalam Alkitab, makanya selalu keliru menafsirkan sendiri. Yahweh itu dewa, Zuma corong kosong mempertontonkan kebotolannya. Ada juga netizen yang berkata bahwa penonton yang bertepuk tangan tandanya kebodohan si Zuma. Dari Mojokerto berkata bahwa Zuma menang mulut saja. Semoga Tuhan Yesus menjambahnya. Segera tobat Zuma. Yang terakhir teman-teman, terlalu jauh beda kemampuan. Zuma hanya meningkatkan pada framing dan hujatan. Aku sarankan tak usahlah Pak Esra Soru berdiskusi dengan si Zuma, tak level. Dan yang utama, jawaban Zuma sama sekali tidak memberi edukasi kepada penonton yang menonjol bahwa menyerang Alkitab dengan tafsiran sendiri. Melihat komentar-komentar para netizen kita ini teman-teman, ternyata para netizen kita malah lebih waras dari Bang Zuma ini sebenarnya. Dari kacamata penonton saja kita bisa melihat bahwa Zuma sebenarnya seorang yang tidak punya ilmu. Zuma hanya modal gertak katanya. Zuma itu hanya framing saja, padahal sebenarnya tidak tahu isi Al-Quran, tidak tahu isi hadisnya sendiri. Saya rasa ketika ia membaca isi Quran dan hadisnya sendiri pun ia bisa murtad karena isi ajarannya tidak masuk akal semua. Apa tanggapan teman-teman melihat seorang ibu yang berani atau dengan sangat jujur membukakan ke publik bahwa ia ingin disogok oleh Zuma agar mau berdebat satu lawan satu dengan dia? Silakan teman-teman tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini. Kiranya video ini memberkati kita semua. Jangan lupa like, komen, share, terlebih-lebih subscribe agar lebih banyak orang mendengarkan kabar baik, terlebih-lebih lebih banyak orang yang dimenangkan untuk Kristus. Seperti biasa teman-teman, channel ini mempunyai program membaca Alkitab selama 1 tahun. Secara khusus kita pada kesempatan ini akan kembali membaca Alkitab dari kitab Keluaran pasal yang ke-35 sampai kepada pasal yang ke-37. Kiranya melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini kita semua diberkati, kita semua semakin bertumbuh, terlebih-lebih kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui setiap firman yang akan kita baca hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluaran pasal 35, peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan di hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu,
Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dan wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus dan pakaian kudus bagi imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel ke depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan ujukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan kudus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Pengangkatan Bazaleel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bazaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua,
kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Keluaran 36. Demikianlah harus bekerja Bazaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniakan Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bazaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus, tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih, membuat kemah suci. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dengan kerubnya, buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta, semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu dan 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tetap berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang melindungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda, yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambungnya lah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kemah dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada dua pasaknya yang disengkang dari satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan, dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan dan kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara 20 papan,
dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembarnya pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya 16 alas, 2 alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Kain kirmizi dan kain linen halus dipintal benangnya, dibuat dengan ada kerupnya, dibuat ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu tempat tiang dari kayu penaga, dan disalutnya itu dengan emas dengan ada kaitannya dari emas, dan dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan kain linen halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Keluaran 37. Membuat tabut perjanjian. Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu, dan keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnya itu dengan emas. Dan dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut itu dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu. Pada kedua ujung tutup perdamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tempat pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Membuat meja roti sajian. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnyalah gelang-gelang itu keempat penjurunya pada keempat kakinya. Dekat ke jalur penggiringnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala, kendinya yang dipakai untuk
persembahan curahan semuanya dari emas murni. Membuat kendil. Dibuatnyalah kendil itu dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnya kendil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya dibuat seiras dengan kendil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kendil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kendil itu. Pada kendil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kendil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kendil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kendil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnya kendil itu dengan segala perkakasnya. Membuat mezbah pembakaran ukupan. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisi sekelilingnya serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas kelilingnya. Dibuatnya 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya dan pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dibuatnya kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah.